Halo Sobat Pelajar, masih pada materi kelas 8. Sekarang kita menuju pembahasan bab 2 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bersyukur sekali kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing karena kita masih diberikan kesehatan pada masa pandemi seperti ini. Dimanapun sobat pelajar berada, diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan, jaga imun tubuh agar selalu prima, dan tentunya patuh terhadap protokol kesehatan. Walaupun di rumah aja, semangat belajar harus terus meningkat ya. Yuk kita mulai belajarnya. Coba sekarang kita bayangkan saat pelaksanaan upacara bendera di sekolah. Salah satu dari rangkaian upacara sudah pasti ada petugas pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu, setelah kita tahu isi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pertanyaannya adalah, bagaimanakah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Pembukaan merupakan inti atau kristalisasi dari pikiran atau gagasan cerdas dari pendiri negara atau The Founding Fathers. Lalu, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hasil perjuangan dari pendiri negara dalam upaya memberikan landasan yang kokoh bagi negara Republik Indonesia agar mampu bertahan lama dalam jangka ratusan tahun. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 1. Sebagai tertib hukum tertinggi, 2. Merupakan pokok kaidah fundamental, dan yang ketiga, sebagai preambul yang lengkap meliputi politik, religius, moral, serta mengandung ideologi negara. Pengertian konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar. Secara sederhana, jadi konstitusi dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai bentuk atau susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelumnya atau setelah negara yang bersangkutan berdiri. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara atau konvensi sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan yang kedua,
tindakan yang harus segera dilaksanakan dengan pernyataan kemerdekaan. Pada dasarnya, alinea pertama sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Dan yang kedua, berdasarkan isinya, pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Dan yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, dasar negara Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung nilai lestari dan universal. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai universal mengandung arti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama menunjukkan 1. Keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea ini memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjadi untuk memperoleh kemerdekaan. Dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Yang kedua, meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara, termasuk warga negara, harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan makna 1.
kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Yang kedua, momentum yang dicapai. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jeripayah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka dari segala bentuk penjajahan dan penindasan dengan menentukan nasib sendiri. Makna alinea ketiga ini yaitu 1. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuatan Tuhan menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan mencapai cita-cita. Dan yang ketiga, pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara materi dan spiritual. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Alinea keempat memuat 1. Dasar negara Pancasila, yaitu dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan suatu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Rumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan, maka secara yuridis konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara Pancasila. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.